Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Muliniarti, NIM 1720205068 dan dari PBIC angkatan 2017. Di sini kami dari kelompok 4 yang membahas tentang kepribadian yang sehat. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya keragaman dalam kepribadian. Faktor yang mempengaruhi keragaman kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Telah disepakati oleh para ahli bahwa pada dasarnya keragaman dan dalam kecakapan dan kepribadian dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama hereditas atau heredity, yang kedua lingkungan atau environment, dan yang terakhir yaitu kematangan atau maturity. Yang pertama yaitu hereditas atau heredity. Faktor ini pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan yang bersifat kodratnya, seperti struktur fisik, konstitusi, dan kecakapan potensial, seperti bakat dan kecerdasan. Beberapa asas tentang keturunan yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya ada 5. Yang pertama asas reproduksi, yang kedua asas variasi, yang ketiga asas regredi filial, yang keempat asas jenis menyilang, dan yang terakhir asas konformitas. Yang pertama yaitu asas reproduksi. Menurut asas ini bahwa kecakapan atau achievement dari masing-masing ayah atau ibunya tidak dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Sifat atau ciri-ciri perilaku ini diturunkan orang tua kepada anak-anaknya hanyalah bersifat reproduksi, yaitu memunculkan kembali mengenai apa yang sudah ada pada hasil perpaduan benih itu, dan bukan didasarkan pada perilaku orang tua yang diperoleh melalui hasil belajar atau hasil berinteraksi dalam lingkungannya. Yaitu yang kedua asas variasi. Pada asas ini bahwa penurunan sifat pembawaan dari orang tua kepada anak-anaknya akan bervariasi, baik itu mengenai kuantitas maupun kualitasnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada waktu terjadinya pembuahan, komposisi gen yang berbeda-beda, baik yang berasal dari ayah maupun ibunya. Dan yang ketiga, asas regresi filial. Pada asas ini terjadi pesurutan sifat atau ciri perilaku dari kedua orang tua pada anaknya yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik dalam perpaduan pembawaan ayah dan ibunya, sehingga akan didapati sebagian kecil dari sifat ayahnya dan sebagian kecil pula dari sifat ibunya. Dan yang keempat yaitu asas jenis penyilang. Menurut asas ini bahwa yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya yaitu mempunyai sasaran menyilang jenis, seperti seorang anak perempuan akan lebih banyak memiliki sifat-sifat dan tingkah laku ayahnya, sedangkan untuk anak laki-laki akan lebih banyak memiliki sifat pada ibunya. Dan yang terakhir yaitu asas konformitas. Berdasarkan asas konformitas ini bahwa seorang anak akan lebih banyak memiliki sifat dan ciri-ciri tingkah laku yang diturunkan oleh kelompok rasnya atau suku bangsanya. Dan
Untuk yang kedua, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan atau environment. Lingkungan tempat di mana individu itu berada dan berinteraksi, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sosiopsikologis, termasuk di dalamnya adalah belajar. Pada faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai empirik, yang berarti pengalaman. Karena dengan lingkungan itu individu mulai mengalami dan mengecap alam sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak daripada pengaruh lingkungan itu, karena lingkungan itu senantiasa tersedia di sekitarnya. Pengaruh lingkungan ini bagi diri individu dapat diuraikan berikut, yaitu yang pertama, lingkungan membuat individu sebagai makhluk. Yang dimaksud dengan lingkungan pada uraian ini hanya meliputi orang-orang atau manusia lain yang memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi, sehingga kenyataannya akan menuntut suatu keharusan sebagai makhluk sosial yang dalam keadaan bergaul dengan satu sama lain. Yang kedua, lingkungan memiliki peranan bagi individu. Peran lingkungan bagi individu diuraikan sebagai berikut. Lingkungan membuat wajah budaya dari individu. Yang pertama yaitu lingkungan memiliki peranan bagi individu sebagai berikut, yaitu alat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup individu. Pada alat ini menjadi alat pergaulan sosial individu. Contohnya yaitu seperti air dapat dipengaruhi untuk minum atau menjamu teman ketika berkunjung ke rumah. Yang kedua yaitu tantangan bagi individu, sehingga individu berusaha untuk dapat menundukkan tantangan tersebut. Dan yang ketiga, sesuatu yang diikuti oleh individu. Dalam hal ini, lingkungan yang beraneka ragam senantiasa memberikan rangsangan kepada individu untuk berpartisipasi, serta berupaya untuk meniru dan mengidentifikasinya apabila dianggap sesuai dengan dirinya. Seperti contohnya seorang anak yang senantiasa bergaul dengan temannya yang rajin belajar, sedikit banyaknya sifat rajin dan dari temannya tersebut akan diikutinya, sehingga lama-kelamaan dia pun mulai menjadi anak rajin juga. Dan yang terakhir yaitu objek penyesuaian diri bagi individu, baik secara aloplastis maupun autoplastis. Penyesuaian dari aloplastis berarti individu berusaha untuk mengubah lingkungannya. Sementara untuk penyesuaian diri autoplastik berarti penyesuaian diri yang dilakukan individu agar dirinya sesuai dengan lingkungan. Dan yang terakhir, faktor kematangan. Dan yang ketiga ini terakhir adalah faktor kematangan atau maturi. Kematangannya mengacu pada tahap-tahap atau fase-fase perkembangan yang dijalani individu. Kematangan ini pada awalnya merupakan hasil dari adanya perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian struktural pada diri individu, seperti adanya kematangan jaringan-jaringan tubuh, otot, saraf, dan kelenjar. Kematangan seperti ini disebut kematangan yang biologis. Kematangan yang terjadi pula pada aspek-aspek psikis, yaitu seperti kemampuan berpikir, emosi, sosial, moral, dan kepribadian.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.